Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Ismi, NPM 1913051042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian saya terkait skripsi saya dengan judul Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Woodball Lampung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya, yaitu Bapak Lumit Wicaksono MPD, kemudian kepada pembimbing dua saya, Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD, yang ketiga kepada pembahas saya, Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR. Pada seminar hasil ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang penelitian saya, identifikasi masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan saran. Latar belakang. Olahraga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari manusia yang berguna untuk membentuk jasmani dan rohani yang sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa gerak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, bahkan kodrat manusia. Kegiatan yang erat dengan kaitannya dengan gerak ialah olahraga. Olahraga sendiri banyak sekali macamnya. Salah satunya olahraga woodball. Woodball ini merupakan olahraga target atau akurasi. Yang sasaran dalam permainan ini adalah berusaha memasukkan bola ke dalam sasaran atau gate yang telah ditentukan dengan sedikit mungkin jumlah pukulan. Sehingga pemenang dalam permainan woodball ini adalah atlet atau pemain dengan jumlah pukulan paling sedikit dibanding dengan atlet atau pemain yang lainnya. Woodball sendiri masuk ke Lampung pada tahun 2009. Yang kala itu, Bapak Minarto Heri ini diperkenalkan dengan Presiden IWBA di SMA Santo Yosep Surakarta. Kemudian dengan arahan Pangdam 2 Sriwijaya, yaitu Majen TNI Purwadi Mukson, Woodball menjadi anggota PONI Lampung pada bulan Mei tahun 2016, menjelang eksebisi PON ke-19 di Padalarang, Jawa Barat. Untuk menjalankan pembinaan prestasi itu sendiri, dalam suatu organisasi cabang olahraga ini dibutuhkan suatu manajemen, sehingga pencapaian visi dan misi organisasi akan mudah dijalankan. Paling tidak ada minimalnya 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling, atau bisa disingkat juga dengan POAC. Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko pada tahun 2015, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang ditetapkan. Sebenarnya pada awalnya woodball ini merupakan olahraga rekreasi, namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali turnamen atau kejuaraan yang bisa diikuti dalam olahraga woodball ini. Sehingga woodball sendiri bukan hanya olahraga rekreasi saja, namun pada saat ini seiring dengan perkembangannya, woodball ini bisa dijadikan sebagai olahraga prestasi. Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, minimnya SDM yang konsisten dalam menggeluti olahraga woodball secara konsisten di Provinsi Lampung. Kedua, dalam mencapai prestasi, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, antara lain dukungan dana atau finansial, pembinaan prestasi, fasilitas latihan, dan kompetisi secara periodik dan berjenjang. Yang ketiga, perbedaan intensitas dan kualitas latihan yang dilakukan oleh atlet. Yang keempat, belum diketahui secara jelas bagaimana manajemen pembinaan prestasi Pemprov IWBA Lampung. Yang kelima, kurangnya event atau kejuaraan daerah untuk cabang olahraga woodball. Selain itu, atlet juga masih kurang jam terbang untuk pertandingan di luar daerah atau nasional. Yang keenam, olahraga woodball ini yang kurang dikenal masyarakat umum, dikarenakan sebarannya berkembang pada anggota keluarga TNI serta TNI. Yang ketujuh, olahraga woodball ini yang notabene untuk Provinsi Lampung sendiri banyak dimainkan oleh orang tua. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2019, metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian, perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Jadi, setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk menciptakan. Dan secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, mengantisipasi masalah, dan untuk membuat kemajuan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Potgan dan Taylor pada tahun 1975 dalam Mulung tahun 2017 yang mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau penjabaran atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Untuk metode penelitian sendiri, peneliti menggunakan 4 metode penelitian. Yang pertama, observasi. Observasi sendiri ini adalah mengamati atau melihat secara langsung bagaimana objek atau sampel yang ingin diteliti. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini adalah interview atau bertanya secara langsung kepada sampel-sampel atau orang-orang yang akan diteliti. Yang ketiga ini dokumentasi. Dokumentasi ini sebagai penguat dalam bentuk foto, data, juga video, serta dokumen-dokumen lainnya. Dan yang terakhir ini adalah triangulasi. Triangulasi ini adalah gabungan dari metode-metode yang dilakukan untuk mencapai suatu kesimpulan, maka dilakukanlah triangulasi. Berdasarkan pemaparan tadi, untuk hasil penelitian ini adalah dalam POAC-nya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Tujuan umum manajemen Pemprov IWBA Lampung ini adalah untuk membina Woodball Lampung melalui Pemprov IWBA Lampung. Sistem pembinaan diperlukan untuk mempermudah dalam manajemen memilih atlet, dalam manajemen pengurusan organisasi. Kemudian dalam Pemprov IWBA Lampung ini perencanaan yang merupakan tugas dari manajemen serta pengurus lainnya. Adapun perencanaan dalam program kerja yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang yang dipersiapkan untuk mencapai prestasi di ajang nasional. Selain itu, ada satu hal yang menjadi persoalan dalam IWBA Lampung, yaitu masih kurangnya minat SDM yang ada di Provinsi Lampung untuk mengikuti olahraga woodball sendiri. Padahal saat baru masuk Lampung, sosialisasi atau pemasaran itu sudah dilakukan, terutama ke beberapa sekolah dan daerah yang ada di Lampung. Tujuannya tentu saja untuk memperkenalkan woodball kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda. Padahal dengan banyaknya anak muda yang mengenal olahraga woodball ini, diharapkan akan menjadi regenerasi atlet woodball Lampung, serta dapat dijadikan bahan penjaringan dalam memilih atlet nantinya. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian dalam bidang wilayah manajemen berarti mempersatukan seluruh sumber daya manusia secara rapi dan sistematis, menempatkan dan mengatur individu-individu menurut susunan yang sedemikian rupa sesuai pada bidangnya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada organisasi IWBA Provinsi Lampung, hal pengorganisasian bisa dikatakan cukup baik, walau sebenarnya tak sepenuhnya baik juga. Dengan terciptanya komunikasi dengan pengurus yang lain sangat baik, serta mampu menciptakan suasana yang proaktif antar pengurus, pelatih, dan juga atlet, hal itu tentu akan membentuk suasana yang kondusif dalam kepengurusan, sehingga seluruh jajaran manajemen, pelatih, maupun atlet mampu bersama-sama berjalan untuk mencapai target yang telah didiskusikan. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi, yaitu masih kurangnya pelatih serta pergantian pengurus dalam Pemprov IWBA Lampung. Hal ini dibuktikan dengan adanya orang-orang yang merangkap sebagai pengurus dan juga atlet. Padahal organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa berdiri dengan bagiannya masing-masing, yaitu dalam artian ketika ia menjadi pengurus, maka fokus menjadi pengurus. Ketika menjadi atlet, maka fokus menjadi atlet. Begitupun bagian lainnya yang ada dalam suatu organisasi. Yang ketiga, struktur organisasinya. Dalam sistem kepengurusan, Pemprov IWBA Lampung ini sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan juga sesuai. Walaupun pada kenyataannya masih ada orang yang merangkap jabatan sebagai pengurus dan juga atlet, namun dengan peraturan yang ada, Pemprov IWBA Lampung ini sudah sesuai, yaitu memiliki satu orang ketua, memiliki satu wakil ketua, memiliki satu sekretaris, dan juga bendahara, serta pengurus-pengurus jajaran lainnya. Yang keempat, pengawasan. Fungsi pengawasan dalam manajemen sangatlah penting karena suatu organisasi akan berjalan baik apabila fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik pula. Di mana pada umumnya perjalanan suatu kegiatan akan tetap pada tujuan sesuai perencanaan yang telah disusun. Dalam hal pengawasan, Ketua Pemprov IWBA Lampung bekerja sama dengan para anggota pengurus Ketua Pemprov IWBA Lampung. Bertugas seperti menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan untuk internal klub, Ketua Umum mendelegasikan tugas kepada Wakil Ketua dan Sekretaris untuk mengawasi dan memerintah anggota manajemen untuk menjalankan roda organisasi.
Selain itu, pengawasan juga ditunjukkan kepada para atlet dengan memberlakukan peraturan kepada atlet untuk mempermudah dalam berkomunikasi dan mengawasi aktivitas atlet di luar lapangan. Untuk sistem pembinaan prestasinya, yang pertama itu ada pemasalan. Pemasalan dalam suatu olahraga ini akan berjalan baik apabila dibarengi dengan sosialisasi serta pengenalan olahraga woodball kepada masyarakat dengan baik, yaitu pengenalan olahraga ini sendiri kepada masyarakat khususnya anak-anak muda. Namun pada kasusnya olahraga woodball di Provinsi Lampung ini dapat dikatakan belum memiliki pemasalan yang baik. Pada awalnya memang ada pengenalan olahraga woodball ini ke sekolah-sekolah. Selain itu ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung, kabupaten maupun kota. Namun tidak dijalankan secara kontinu dan berkelanjutan. Ditambah lagi dengan minimnya minat SDM yang ada di Lampung ini untuk menekuni olahraga woodball itu sangat minim. Karena pada awal perkembangan atau masuknya woodball ini ke Lampung tentu sudah dilakukan sosialisasi guna memasarkan olahraga woodball ini ke sekolah-sekolah atau kabupaten kota yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebaran atlet woodball di Provinsi Lampung yang sudah banyak atlet yang berusia lanjut dan masih sangat kurang regenerasi atlet muda yang ada. Tentu hal ini disebabkan oleh kurangnya minat SDM yang ada di Lampung untuk olahraga woodball ini. Namun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022, mulai diadakan kejuaraan daerah tingkat nasional, yaitu Dispora Cup Woodball Lampung tahun 2021 dan Gubernur Cup Woodball Lampung pada tahun 2022. Yang mana dengan diadakannya 2 kejuaraan besar tingkat provinsi ini merupakan suatu usaha untuk selain untuk jam terbang atlet, juga untuk mengenalkan woodball ini kepada masyarakat luas. Yang kedua, pembibitan. Pembibitan ini dilakukan untuk menjaring atlet dan orang-orang guna regenerasi atlet yang sudah ada. Namun, dengan kurangnya SDM yang ada di Lampung, tentu saja pemasalan yang dilakukan guna menjaring atlet dan pembibitan atlet menjadi minim, serta menyebabkan kurangnya pembibitan atlet muda yang ada di Provinsi Lampung, yaitu masih belum adanya talent scouting maupun seleksi atlet di usia muda dalam IBBA Provinsi Lampung. Yang ketiga, pencapaian prestasi. Kondisi dalam tahap ini adalah keadaan atlet yang disiapkan untuk mencapai prestasi puncak. Tahap ini adalah kegiatan pembinaan yang utama dilakukan mulai dari pelaksanaan program latihan hingga bagaimana manajemen organisasi dalam mengembangkan prestasi secara keseluruhan. Prestasi yang dicapai oleh Pemprov IBBA Lampung ini bisa dikatakan baik, walaupun dengan segala kendala atau kekurangan yang ada, namun Pemprov IBBA Lampung ini tetap terfokus kepada hal-hal yang ada yang menjadi dukungan, sehingga bisa dikatakan prestasi yang dicapainya di tingkat nasional adalah cukup baik. Terutama untuk se-Sumatera sendiri, Lampung ini masih berada pada peringkat 1 untuk kualitas atlet footballnya sendiri. Kemudian untuk program latihannya, selain harus mempunyai manajemen yang baik, juga harus memperhatikan program latihan yang diberikan pelatih. Program latihan yang tepat akan menciptakan atlet-atlet yang handal. Untuk Pemprov IBBA Lampung ini, penyusunan program latihan itu sepenuhnya diserahkan kepada tim pelatih. Dalam penyusunan program latihan, peneliti melakukan wawancara dengan pelatih. Program latihan dari pelatih masih menerapkan prinsip-prinsip latihan yang baik, yang sudah diatur dalam hal-hal seperti lamanya latihan, intensitas dan jenis latihan. Namun kendalanya masih ada terdapat atlet yang kurang disiplin, sehingga kadang intensitas serta kualitas latihannya berbeda dengan yang lain. Untuk sarana prasarana sendiri, tentu saja sebuah prestasi ini tidak bisa terlepas dari yang namanya sarana dan prasarana yang baik serta menunjang. Untuk Pemprov IBBA Lampung ini berdasarkan hasil observasinya, untuk lapangan sendiri sudah tersedia dengan rapih dan rumput yang rajin dipangkas agar latihan menjadi lebih nyaman serta sudah berstandar. Bahkan untuk beberapa alatnya pun ini sudah ada yang berstandar nasional bahkan internasional.
Ditambah lagi, apabila ada orang yang ingin bergabung untuk menggeluti olahraga woodball ini, pelatih atau Pemprov ini menyediakan alat yang bisa digunakan sehingga orang baru tersebut bisa ikut berlatih olahraga woodball. Untuk kompetisinya, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan Ketua Pemprov IWBA Lampung, kompetisi woodball ini sudah rutin dilakukan dalam 1 tahun sekali dalam skala provinsi, yang sudah mulai diikuti oleh banyak peserta dari kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung. Untuk skala nasional, atlet Lampung pun sering mengikutinya, baik itu open turnamen maupun kejurnas yang ada di Indonesia ini. Lalu untuk pendanaan sendiri, dana ini merupakan faktor utama yang dapat menggerakkan roda sebuah organisasi keolahragaan, khususnya woodball. Mulai dari persiapan atau latihan, perlengkapan atlet, dan juga pelatih. Persiapan atlet menjelang atau ketika ingin menghadapi suatu pertandingan. Pembiayaan atlet dalam mengikuti event nasional semuanya pasti membutuhkan dana. Sistem pendanaan woodball Lampung yaitu dalam keikutsertaan event perlombaan woodball Lampung mendapatkan bantuan berupa masuknya dana pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan perlombaan kejuaraan woodball untuk event besar nasional seperti kejurnas, prapon, dan juga pon. Namun ketika atlet ingin mengikuti kejuaraan-kejuaraan lain yang ada di tingkat nasional seperti open turnamen, yaitu atlet masih perlu untuk mengeluarkan dana pribadinya. Sumber ini didapat berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan bendahara yang ada di Pemprov IWBA Lampung. Kemudian ini merupakan daftar atlet yang ada di Pemprov IWBA Lampung. Ini merupakan atlet yang berada di bawah naungan Pemprov IWBA Lampung yang rajin berlatih di Satlok Immanuel Bandar Lampung. Totalnya ada 12 atlet yang terdiri dari 5 atlet perempuan dan 7 atlet laki-laki. Banyak atlet senior di sini yang sudah berusia, jika kita lihat tanggal lahirnya sudah berusia cukup tua. Kemudian ini merupakan tabel dari prestasi yang pernah dicapai oleh atlet woodball Lampung. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 yaitu eksebisi PON di Jawa Barat, Lampung ini berhasil mendapatkan medali sehingga dengan itu Lampung ini berhasil untuk meloloskan atletnya pada perhelatan PON Papua 2020. Namun sayangnya untuk PON Papua 2020 sendiri woodball ini tidak jadi dipertandingkan. Nanti ketika PON Aceh dan juga Medan, woodball ini sudah resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi, bukan lagi sebagai cabang olahraga eksibisi. Selain itu, banyak juga kejuaraan-kejuaraan yang bisa didapatkan oleh atlet woodball Lampung, baik kejuaraan nasional maupun kejuaraan-kejuaraan premier. Yang terakhir pada tahun 2022 kemarin, yaitu kejuaraan nasional di Yogyakarta, Lampung berhasil mendapatkan medali perunggu dari nomor single stroke putra. Kemudian selain prestasi di atas, masih ada prestasi yang didapat dari open-open turnamen di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian berikut adalah tabel jadwal latihan woodball Lampung. Untuk latihan rutinnya sendiri itu diadakan selama 4 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Namun ketika akan mengikuti kejuaraan, jadwal latihan ini dijadikan menjadi setiap hari. Berikut merupakan tabel dari nomor pertandingan yang ada di olahraga woodball. Dari totalnya ini berarti ketika mengikuti sebuah kejuaraan, tentu saja ada sekitar 14 sampai 16 medali yang bisa diperebutkan. Namun regulasi ini disesuaikan dengan panitia-panitia yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Bisa saja dia hanya membuat 7 nomor, 8 nomor, atau sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu melalui observasi, juga wawancara, serta
dokumentasi, dan triangulasi, maka simpulan yang bisa ditarik oleh peneliti adalah untuk planningnya sendiri. Dalam proses perencanaan, Pemprov IBA Lampung ini telah menggunakan tahapan-tahapan dalam menjalankan organisasi sesuai fungsi manajemen perencanaan. Akan tetapi, belum menjalankan tahap-tahap tersebut dengan baik. Tahapan tersebut meliputi pembuatan program kerja semua bidang, menentukan tujuan dari perencanaan, dan merealisasikan perencanaan tersebut. Namun di samping itu sendiri sebenarnya planningnya sudah dijalankan dengan baik. Kemudian untuk organisasinya atau pengorganisasian pada Pemprov IBA Lampung ini berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketua umum dan bidang-bidang ahlinya memiliki tugas masing-masing, di mana ketua umum ini mengurusi urusan eksternal klub, diantaranya menjalin hubungan dengan pelatih-pelatih klub football yang ada di Lampung untuk memantau perkembangan atlet-atlet berpotensi, bekerja sama dengan Pemkap atau Pemkot, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang-bidang ahli adalah mengurusi urusan internal Pemprov, baik itu urusan manajemen, evaluasi atlet, urusan kebutuhan atlet, ataupun urusan pelatih. Namun yang menjadi catatan adalah masih adanya orang yang merangkap dalam Pemprov IBA Lampung. Yang ketiga, acquainting atau penggerakan. Beberapa program kerja yang sudah dikerjakan yaitu meliputi pembentukan pengurus, berjalannya roda organisasi, komunikasi yang baik, keikutsertaan klub-klub football Lampung dalam berbagai kompetisi, dan kondisi organisasi yang cukup baik. Kemudian ada controlling atau pengawasan. Pengawasan Pemprov IBA Lampung ini sudah melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh dengan baik. Terbukti dengan setiap bidang mampu bertugas dan mampu membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian saran yang bisa peneliti berikan terkait dengan judul penelitian ini adalah yang pertama, sosialisasi serta pemasaran harus tetap dilakukan walaupun dengan segala kendala minimnya minat SDM di Lampung. Namun harus tetap dilakukan agar banyak masyarakat khususnya anak muda yang mengenal dan menggeluti olahraga football, agar regenerasi atlet football Lampung ini tetap ada. Walaupun kita lihat pada kenyataannya, setelah peneliti melakukan observasi dan juga wawancara, tentu saja Pemprov IBA Lampung ini sudah melakukan sosialisasi atau pemasaran olahraga football ini sendiri, terutama kepada sekolah-sekolah dan juga kabupaten atau kota yang ada di Lampung. Namun minat atau keinginan dari masyarakat ini masih cukup minim, sehingga hanya sedikit orang yang bisa terus konsisten menggeluti olahraga football. Yang kedua, perlunya penambahan pelatih dan pengadaan pelatih seperti coaching klinik guna meningkatkan kualitas para pelatih demi memajukan football Lampung. Yang ketiga, peningkatan pada fasilitas, khususnya lapangan. Dikarenakan dengan kurangnya fasilitas lapangan membuat para atlet tidak maksimal dalam melakukan latihan. Diharapkan adanya lapangan lain yang bisa digunakan atlet dalam berlatih. Untuk Pemprov IBA Lampung sendiri ini hanya memiliki satu lapangan permanen, yaitu di lapangan Satlok, yaitu selain ada di situ untuk lapangan permanennya tidak ada. Padahal pada kenyataannya untuk alat-alatnya sendiri ini sudah dikatakan baik, bahkan sangat baik, karena alat-alatnya sudah berstandar nasional, bahkan beberapa alat sudah berstandar internasional. Yang keempat, kesadaran diri dan motivasi dari diri atlet untuk disiplin dan patuh kepada pelatih untuk latihan harus ditingkatkan agar prestasi yang dihasilkan ini dapat maksimal. Karena jika kita lihat tadi masih ada atlet yang intensitas dan kualitas latihannya ini berbeda antara satu atlet dan atlet lainnya. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam kemajuan pembangunan keolahragaan Provinsi Lampung, khususnya olahraga football. Karena diharapkan dengan adanya penelitian ini akan lebih banyak orang yang mengetahui olahraga football sendiri. Kemudian yang terakhir, ini merupakan bukti dari dokumentasi penelitian yang telah peneliti lakukan. Untuk gambar yang pertama ini adalah wawancara peneliti dengan Ketua Pemprov yang diwakilkan dengan Ketua Harian IWBA Lampung. Untuk gambar yang kedua ini adalah untuk gambar pertama ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Minarto Heri SPDMM,
Kemudian yang kedua ini peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Pengprov IBA Lampung, yaitu Bapak Zurizal SE MPSI. Kemudian untuk yang ketiga ini peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara Pengprov IBA Lampung, yaitu Ibu Sustri Minarti. Yang keempat, peneliti melakukan wawancara kepada pelatih Pengprov IBA Lampung, yaitu Bapak Rizky Tito Nugroho. Yang kelima, peneliti melakukan wawancara kepada atlet Pengprov IBA Lampung, yaitu Bapak Mariono dan juga Ibu S. Nuraini. Yang keenam, peneliti melakukan wawancara kepada orang tua atlet, yaitu Ibu Neta Rinawati. Gambar ketujuh ini merupakan lapangan atau tempat latihan dari Pengprov IBA Lampung yang berada di Satlok. Kemudian gambar terakhir ini merupakan gambar dari suasana latihan yang dilakukan oleh atlet IWBA Lampung. Bisa kita lihat di sini juga terdapat gambar alatnya dan juga bola yang digunakan dalam olahraga football sendiri. Yang terakhir, kemudian peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi yang dilakukan oleh peneliti pada kali ini. Peneliti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.